Ini satu sikap yang saya tunjukkan kepada publik bahwa tidak satu pun tuduhan saudari Nikita Mirzani terhadap saya yang tidak bisa kami bantah. Seluruhnya, kalau bahasa Arab kulluhum ajma'in, seluruhnya bisa kita bantah. Jadi Nikita Mirzani, saya nggak sebut NM karena saudara memang saya laporkan namanya itu, akunnya itu, panggilannya Nikita Mirzani. Kalau akunnya lebih lengkap, Nikita Mirzani Mawardi _172. Ada TikToknya juga. Nah, tinggal Saudara Rahmat berkoordinasi ke penyidik, menyerahkan barang bukti yang kami miliki, dan insya Allah kita akan berkabar. Saya akan info teman-teman media. Silakan tanya ke Ibu Kasiumas, adik saya Nurma Dewi, kapan saudari Nikita Mirzani dipanggil. Adapun minggu depan ini kita akan hadirkan 2 orang saksi dari Bapak Umar Bajide. Yang itu juga nanti akan segera memberikan keterangan dan seluruhnya saling menguatkan. Sekali lagi, saudari Nikita Mirzani, siapkan dirimu menghadapi kasus ini. Tidak usah kau ngoceh-ngoceh urusan yang lain, sehingga keluarga saya keberatan. Bu Eli ini marah, kenapa anak dia dibawa-bawa? Emang anak kau sama anak saya levelnya sama? Dari segi pendidikan, saya pastikan anak saya hari ini lebih baik pendidikannya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian normatif. Apa itu? Saya bukan benci kepada Loli, saya bukan benci kepada LM, saya bukan benci kepada anaknya yang lain. Tapi anak saya tidak ada yang berhenti sekolah. Ya, kalaupun di luar negeri anak saya sudah berangkat ke Korea itu. Benar kali? Rizka Arif putri Madinah Nasution sudah berangkat ke Korea. Pertukaran pelajar. Dan tidak pernah berhenti sekolah. Bahkan Anggita itu juga akselerasi 2 tahun. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Loli bodoh, bukan. Tapi tertib pendidikan anak saya terjaga. Apalagi yang sekarang ada di pesantren, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada anak saya dengar-dengar kata-kata saya ngerumpi orang melalui live, maki-maki orang, hujat-hujat orang, pakaian-pakaian yang tidak beradab, maaf ya, yang menurut saya kurang beretika. Anak di bawah umur ngomong, Fadel cerita semua ke kita, tunggu. Saya sudah katakan bahwa persoalan saya dengan Nikita Mirzani seharusnya tidak ada. Ini hanya persoalan Fadel yang saya bantu. Kau serang-serang saya, kau serang-serang anak saya, kau suruh anak saya menikah dengan Fadel. Bilang-bilang kami miskin, bilang-bilang kami kere. Hidup itu kata ajaran agama qanaah, menerima apa yang ada, merasa cukup dengan yang ada, dan merasa berlebih dengan apa yang dipunya. Itu konsep kami. Kau jauh beda sama kita. Kau kuliah di mana nih Nikita Mirzani? Kalian pernah dengar nggak dia sarjana nggak? Saya mau tahu. Sarjana dari mana kau? Kalau Nur Eli ini dia S2 dari Malang, S1 UISU, sama dengan saya. Ini akademi kebidanan dari Padang. Kau dari mana? Dari segi pendidikan kau di bawah kita. Harta kita nggak usah cerita. Kita nggak usah cerita. 20 tahun yang lalu saya ini sudah salah satu menjadi pejabat publik. Jadi sudah, saya minta kau jangan oceh-ocehin. Anak saya sudah bereaksi. Sekarang ibunya, nanti anak saya. Kau nggak kuat ngadapinya. Jadi saya kira itu dari saya. Dan kalau ada pertanyaan silakan nanti dijawab oleh Bu Eli yang terkait dengan. Tapi satu, saya lupa. Saya baru dapat informasi mungkin minggu depan
akan ada informasi persidangan antara saya dengan saudara Hotman Paris Hutapea selaku pelapor dan saya dengan saudari Iklim Hakim atau Putri Iklim Aprilia akan mengikuti persidangan. Saya udah bilang ikuti kalian, saya akan info. Ini lebih seru dari sebuah KTP. Ini lebih seru daripada yang dibilang melon. Lebih seru daripada apa yang kalian lihat. Dengar, saksikan, dan akan kita sebutkan. Jadi nggak usah dibuat seolah-olah kita ini orang paling kotor, dia paling bersih. Istri saya ini, saya minta restuin. Dan kita ini berangkat dua-dua ke Mekah, Bapak. Saya lebih mulia memperlakukan istri saya secara manusiawi dan agama, ya, daripada si pengacara yang posting di klub-klub pakai baju bikini peluk cium yang tidak urusan dengan urusan dia, bukan murid. Saya masih punya harga diri kepada mertua saya, kepada adik ipar saya, kepada kakak ipar saya. Dan adapun foto-foto yang dikirim yang kalian lihat beredar itu rekaman kami semua. Karena itu memang kami sudah merekam dan saya capek karena saya diganggu terus. Jadi kita ini terdidik. Eli ini, ini kita. Kau harus tahu ya, Rasman ini memang jual koran. Saya jadi wartawan. Saya nggak pernah jual diri saya. Ya, saya nggak pernah bilang kau jual diri, tapi saya nggak pernah saya jual diri. Tapi supaya kau tahu, Eli ini jauh lebih kaya daripada kau dan keluarga. Karena kau tidak tahu dia siapa. Jadi tolong pahami itu. Begitu juga dengan Ibu Ade. Semua ini saya sampaikan agar jangan ada orang yang merasa dirinya paling benar, paling kaya, paling hebat, dan semua orang kotor dan dia paling benar. Saya kira itu. Silakan. Terima kasih, Bang. Gak ada lagi kan? Cukup. Cukup Bang. Bu Eli mau ngomong apa? Silakan tanya. Mumpung ada dia. Ini mau makan. Tanya apa? Terkait tadi di Udah, silakan. Udah. Dia nggak bisa coba. Dia aja. Nah, coba. Yang jadi saksi tadi Bu Ade, Bu Eli dia mendampingi. Nah, silakan. Tapi nanti ketika sidang dengan Hotman, Bu Eli ada dua kali. Satu mediasi, yang kedua konfrontir. Dia ada. Cukup ya? Cukup. Silakan. Bu Eli ada pesan nggak untuk Nikita Mirzani ketika tadi Ibu sudah diperiksa? Ya baik ya, pesan saya untuk NM, kita sebagai wanita, janganlah sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai perempuan, udahlah gitu. Kita jaga juga perasaan anak kita gitu loh, maksud saya gitu. Itu aja sih dari saya. Ibu apa yang membuat ibu sampai terharu sampai menangis? Oh ya, saya tarik ke diri saya loh, kalau kita punya anak begitu, jangan dong kita umbar-umbar gitu loh. Aibnya itu termasuk aib loh. Anak itu kita lindungi, kita nasihati, kita bimbing, itu sih kalau dari saya. Kalau ibu sendiri dalam mengajari anak seperti apa sih? Kalau saya dalam mendidik anak itu ya kena izin ya, karena memang kita muslim ya, tentu kita sesuai dengan ajaran agama kita ya, kita didik, sholat jangan tinggal, hormat yang lebih tua, apa yang menjadi tugas itulah yang kau kerjakan. Tapi untuk Pakaian yang sopan, anak saya semua pakai. tapi untuk dekat-dekat sama cowok, pacaran gitu mungkin Oh, boleh kan? alhamdulillah sampai saat ini anak saya masih fokus pada pendidikan. Alhamdulillah. Memang tidak diizinkan untuk pacaran. Sebenarnya sih ya memang belum saatnya, dan si anaknya juga memang karena pendidikan dari dulu memang kita sudah ke agama gitu ya, jadi sampai sekarang mereka juga taat kepada ajaran kita itu yang kita menganut agama Islam. Bu Eli sampai turun tangan juga ke sini, merasa anaknya dibawa-bawa ya. Tapi si anak sendiri ini nggak sih Bu, ada cerita ke ibu ngeluh kok saya jadi dibawa-bawa apa gimana? Ya pasti dong, kan memang kami kan di Medan, si bapaknya sering di sini, karena kan mereka kan dibully juga sih, dan kita juga nggak enak lihat-lihat di media itu disambut paukan gitu kan, nggak enak juga. Ngatain kita miskin
kismin, suami kamu ini, suami kamu jodohkan ke ini. Kan si anak malu juga dong. Sampai Dan nangis. bebannya juga, iya. Sampai nangis nggak anaknya? Anaknya nangis, tapi nangisnya itu ya kami itu memang di rumah di Medan khususnya ya, kami itu memang dari dulu juga dengan Pak Rasman itu selalu sholat berjamaah sampai sekarang. Kalaupun Pak Rasman tidak di rumah, kami tetap sholat berjamaah. Setelah sholat disitulah kami meluapkan kesedihan kami gitu. Kenapa sampai begini? Padahal suami saya tidak ada melakukan itu. Terkait yang si gini-gini itu juga itu sebenarnya di sini saya sampaikan. Saya kemarin ikut mediasi juga di situ. Suami saya nggak ada melakukan begitu. Dia melakukan yang sesuai dengan hukum syariat agama. Kalau memang dia melakukan itu, mungkin saya sudah duluan minta pisah gitulah istilahnya. Kalau beliau ini mau tampil-tampil joget-joget di depan perempuan gitu loh. Bu Eli, tapi si anak yang dikeluhin malu atau gimana Bu setelah dibawa-bawa dijodohkan sama Fadil Kak, atau Oh, apa? enggak dong, cuma hanya tertekan gitu ya kan. Ya kok gitu, masa dia suruh si Fadilnya nikah ke anak saya. Tapi mereka sempat sama teman-temannya gimana? Ada mungkin iseng-iseng bercanda-bercandain nggak sih? Enggak, karena mereka yakin ayahnya benar. Cumanya kadang dia tahu lah anak ya masa pertumbuhan remaja, dia ngeluhnya ke kita gitu. Apa sih yang dia keluhkan tuh apa? Ya orang kan lihat di media itu loh, kan nggak enak yang dibilang ayah kamu inilah, ayah kamu apa namanya kena badannya gemuk lah, pura-pura ninja. Berarti kamu keturunan pura-pura ninja. Tapi teman-temannya nggak ada yang ini kan? Enggak, teman-temannya juga tahu karena bapaknya nggak gitu kelakuannya. Oke. Jadi yang satu closingnya, anak saya disuruh nikah dengan Fadil. Lah yang pacaran sama Fadil siapa? Kan anak kau. Ya udah nikahin aja, orang Fadil nunggu kok. Anak saya itu sudah 2 kali dilamar akpol bro. Tapi anak saya belum mau. Bener, ini mamanya nih. Dan dia mungkin mau daftar spesialis ya, pertengahan tahun depan, ya. Gak ada masalah. Ya kita kalian nggak pernah saksikan istri saya pergi ke jadi DJ kan? Pernah nggak gue ini jadi DJ? Ini pernah nggak? Nggak pernah. Artinya apa? Kita tuh masih dikasih Allah rezeki, kita hidup dengan cara ini. Bukan saya merendahkan DJ ya. Tidak, tapi istri saya nggak pernah DJ gini-gini. Saya pun nggak pernah gitu-gitu. Saya bukan manusia bersih, saya pendosa. Tapi saya berlatih berusaha lebih baik daripada orang yang mencerca saya. Oke, thank you. Thank you. Tadi pertanyaannya apa?